Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leliufi Azizah. Saya dari Prodi Agribisnis Universitas Nahdlatul Ulama yang ingin mempresentasikan tentang mewujudkan kebijakan pertanian yang pro petani. Negara harus melindungi petani. Mereka tidak boleh menderita karena sebuah kebijakan dan harus dilindungi dan tidak boleh menderita karena sebuah kebijakan. Akan tetapi, kita juga memikirkan konsumen rakyat agar juga bisa membeli dalam harga yang terjangkau. Baru setelah itu, barangkali mereka yang bergerak di bidang usaha, makanan, impor, ekspor, pengolahan, dan penggilingan yang keadaannya lebih baik dibandingkan dengan petani-petani. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan acara penghargaan ketahanan pangan di Istana Negara pada tanggal 9 Desember 2005 yang lalu. Munculnya kasus-kasus kelaparan di 10 desa Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu merupakan tantangan untuk membuktikan komitmen tersebut. Begitu juga terjadinya tragedi kelaparan di 7 distrik dan 10 pos pemerintahan di Kabupaten Yahukimo, yakni Papua, yang menyebabkan 55 orang meninggal dan 112 sakit parah. Ketahanan pangan menjadi salah satu persoalan serius yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Sepertinya telah ada kesalahan dalam penerapan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam kebijakan pertanian ada kebijakan pemerintah untuk melakukan kebijakan impor terhadap kebutuhan pangan. Hanyalah salah satu contoh dari berbagai kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia selama ini yang selalu tidak berpihak kepada kepentingan petani. Mandeknya sektor pertanian berakar pada terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri, sementara kebijakan pertanian sejak tahun 80-an itu cenderung distorsif. Alasan memperpendek rantai tata niaga dipakai untuk menciptakan lembaga-lembaga pemasaran baru. Belajar dari kegagalan kebijakan pertanian. Sebagai akibat kebijakan pertanian di Indonesia yang cenderung mengasumsikan ketahanan pangan pada persoalan ketersediaan beras, menyebabkan telah terjadinya salah kaprah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian. Setiap berbicara masalah pertanian di benak pejabat hanya ada padi, dan pertanian. Padahal masalah pertanian termasuk juga usaha peternakan, perkebunan, dan hortikultura. Kondisi ini memang membuat petani dan buruh tani dipaksa membayar lebih mahal dari apa yang mereka peroleh. Selama ini pula, kebijakan pembangunan pertanian cenderung bersifat ad hoc. Bentuk penanganan pertanian yang ad hoc tersebut tercermin dari kebijakan pertanian yang cenderung mengarah pada pengaturan perdagangan dan bukannya memperkuat basis ekonomi petani. Pemerintah cenderung lebih memilih mengimpor barang kebutuhan dari luar negeri. Akibat Indonesia diserbu produk-produk pertanian impor dan hanya pertanian dalam negeri. Yang selanjutnya itu menyusun strategi kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah pemerintah harus memperhatikan sektor pertanian lebih serius, terintegratif, dan memiliki kepihakan kepada nasib petani. Keberpihakan tersebut terhadap nasib petani akan mendorong berkembangnya sektor pertanian dalam skala luas. Dengan keberpihakan ini, semua kebijakan yang akan diambil harus terfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua, upaya membangun sektor pertanian harus dilakukan dengan berbasis pada potensi sumber daya nasional atau pertanian tanpa harus memperdebatkan konsep pembangunan industri dan pembangunan pertanian. Dengan demikian, keterpisahan antara eksistensi masyarakat banyak petani sebagai pelaku di sektor hulu dan masyarakat di industri di sektor hilir dapat teratasi. Kebijakan pertanian Orde Baru. Kebijakan pertanian yang mengacu pada strategi
kapitalisasi ekonomi, produksi pertanian serta strategi depolitisasi petani dengan kebijakan birokratisasi lembaga-lembaga sosial yang ada di desa. Kebijakan pertanian pasca Orde Baru, yakni pemerintah semakin intens melakukan kebijakan impor bersandar berbagai kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Agenda pertanian ke depan, yakni pembangunan pertanian harus diletakkan dalam perspektif pembangunan pedesaan secara utuh meliputi sektor primer, sektor sekunder, sektor komplemen, dan sektor tersier. Agribisnis harus dijadikan sebagai paradigma utama pembangunan pertanian. Kesimpulannya, membangun sektor pertanian adalah keniscayaan sehingga membangun sektor pertanian adalah wajib hukumnya. Pembuat pertanian tidak boleh timbul hanya karena belas kasihan atau dipandang sebagai akibat permasalahan kemiskinan atau ketidakmandirian, akan tetapi harus dipandang karena sektor pertanian memiliki prospek dan potensi untuk dikembangkan. Pengembangan pertanian yang pro petani memerlukan keperpihakan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pengambil kebijakan agar menempatkan pertanian sebagai sektor yang perlu mendapatkan dukungan konkret. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.